Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Hasan adalah salah satu anak dari pemilik perusahaan besar dalam bidang properti. Hasan adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Pak Anton. Beliau ini memiliki usaha properti sejak Hasan masih kecil. Kala itu, ayahnya sedang bekerja sama untuk mendapatkan tender dengan salah satu perusahaan besar. Pak Anton menginvestasikan sebagian uangnya kepada perusahaan besar itu sebagai modalnya. Setelah beberapa bulan, akhirnya Pak Antonlah yang memenangkan tender itu. Dia pun mendapat keuntungan dari perusahaan besar tersebut. Tender yang didapatkan Pak Anton ini adalah berupa tanah luas yang nantinya akan dibangun sebuah perumahan mewah. Lokasinya berada di perkomplekan. Waktu itu, Pak Anton sudah melaksanakan rapat dengan perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaannya Pak Anton. Oke, pembangunan akan segera dilaksanakan minggu depan. Tolong persiapkan semuanya, ucap direktur perusahaan lain. Siap Pak, ucap Pak Anton. Dan mereka pun sepakat agar proyek pembangunannya segera dibangun dalam waktu 3 bulan saja. Perumahan yang dibuat kali ini lumayan besar dengan bangunan berlantai 2. Lahan tanahnya sangat luas dengan tanah merah yang gersang. Akhirnya Pak Anton mencari seorang kontraktor untuk mencarikan tentang bahan-bahan dan peralatan untuk pembangunan seperti semen, pasir, batu, dan juga lain-lain. Kontraktor juga mengundang tukang dengan jumlah yang banyak karena supaya pembangunannya segera selesai sesuai target. Kontraktor mempekerjakan sekitar 30 tukang untuk proyek pembangunan ini. Saat itu juga Pak Anton memberi tugas untuk Hasan untuk ditugaskan menjaga pembangunan proyek ini. Memang Hasan bekerja bersama dengan ayahnya. Dia bekerja sebagai pengurus pembangunan milik ayahnya itu. San, kamu mau kan ayah tugaskan sebagai pengurus pembangunan proyek ini? Tanya Pak Anton. Iya Pak, siap, aku mau. Singkat cerita, seminggu kemudian akhirnya pembangunan proyek itu segera dilaksanakan. Saat itu sebelum mulai pembangunannya, seluruh pekerja berdoa bersama terlebih dahulu demi kelancaran proyeknya. Samping komplek yang akan dibangun perumahan ini, ada sebuah kebun yang luas dengan banyak pohon bambu dan juga persawahan. Hari pertama pembangunan dimulai dengan membuat kerangka rumahnya terlebih dahulu. Pekerjaan proyek ini dilakukan di malam hari, ya karena siang harinya tidak memungkinkan. Karena lokasi pembangunan perumahan ini yang ada di komplek ada sebuah wisata, jadi tidak mau terganggu pembangunannya. Karena pada saat siang banyak wisata yang berdatangan setiap harinya. Karena wisata ini cukup terkenal, banyak wahana wisata anak-anak dan yang menjadi daya tarik dari wisata ini adalah dengan kolam renang yang cukup luas. Para pekerja, kontraktor, manajer bahkan Hasan ini bekerja dari pukul 8 malam sampai jam 3 pagi. Malam itu, Hasan dan pekerja lainnya dihadapkan dengan masalah yang cukup membuang waktu pembangunan. Di tanah luas yang dibangun perumahan itu, di tengah-tengahnya terdapat sebuah pohon beringin besar yang sepertinya usianya sudah sangat tua, dengan akar yang menjalar ke tanah. Akarnya pun tebal dan besar. Duh, gimana ini Pak Aris? Ucap Hasan. Pak Aris ini adalah manajer proyek yang ikut dalam pembangunan proyek ini. Tugas dari manajer proyek ini mulai dari membuat perencanaan, mengalokasi tim, mitigasi resiko, hingga membuat report untuk para stakeholder. Kita tebang saja pohon ini, kelihatannya juga sudah tua, ucap Pak Aris. Oke Pak, setuju, jawab Hasan. Hasan pun memerintahkan salah satu pekerja untuk memotong pohon beringin besar itu. Kebetulan kontraktor sudah menyiapkan pemotong pohon canggih. Tolong dong sini salah satu tukang untuk tebangin pohon ini, ucap Hasan. Pak Kunto pun memanggil salah satu pekerjanya untuk meminta bantuan. Dan tepat sekitar pukul 10 malam, pohon beringin besar itu pun segera dipotong. Pekerja itu pun sudah menghidupkan alat pemotongnya. Dengan perlahan, pekerja ini mulai menempelkan mesin kepada pohon beringin tua itu. Namun anehnya, pohon yang berusaha dipotong itu tidak tembus. Mesin pemotongnya seakan seperti tumpul. Tiba-tiba, pekerja itu terlihat seperti lemas, tak berdaya dan berdiam diri di tempat itu. Loh, kamu kenapa? Tanya Pak Kunto kepada pekerja.
Pekerja ini hanya diam tidak menjawab sepatah kata pun. Mesin pemotong pun langsung dimatikan dan pekerja itu disuruh untuk istirahat saja. Sudah ini tolong dibawa dulu ke sana, lemes banget kelihatannya, ucap Hasan. Akhirnya tanpa berputus asa, Pak Kunto memerintahkan 2 tukang sekaligus untuk memotong pohon tersebut. Mesinnya mulai dihidupkan kembali dan pada saat mulai memotong sama seperti yang awal tidak tembus pada batang pohon tersebut. Kemudian kedua pekerja ini sama seperti pekerja yang pertama. Yang satunya lemas tak berdaya, yang satunya malah pingsan. Tolong, itu diangkat dan mesinnya dimatikan terlebih dahulu, ucap Hasan. Kedua pekerja itu pun dibawa ke tempat pekerja yang pertama untuk beristirahat. Tadi sudah makan belum kok pada lemes begitu? Tanya Hasan. Mereka hanya diam tidak menjawab apapun, seakan mulutnya terkunci susah untuk ngomong. Sedangkan pekerja yang pingsan itu mencoba disadarkan oleh Pak Kunto dengan mengolesi minyak kayu putih pada hidungnya. Dan beberapa menit kemudian, akhirnya pekerja yang pingsan itu akhirnya sadar juga. Tadi kamu kenapa kok pingsan? Tanya Hasan. Gak tahu Pak, tiba-tiba saya lemes dan gak sadar. Dari kejadian ini Hasan sudah sangat buntu pikirannya hingga memutuskan untuk dikerjakan dengan cara manual. Pak Aris, gimana ini? Apa kita lakukan dengan cara manual saja? Tanya Hasan. Tiba-tiba salah satu pekerja nyeletuk pada Hasan. Maaf Pak, memakai mesin pemotong saja tidak bisa, apalagi harus dengan menggunakan manual, ucapnya. Iya Pak, apalagi melihat ketiga ini menggunakan mesin saja lemas, apalagi dengan manual Pak, sahut pekerja lain. Hasan menghela napas panjang, seakan pikirannya sudah buntu dan tidak ada ide lain. Terus gimana ini Pak Aris? Coba saya hubungi direktur dulu, jawab Pak Aris. Akhirnya Pak Aris menghubungi direktur untuk memberitahu kejadian malam ini. Halo Pak Rohman, di sini ada kendala nih Pak, soal pohon besar yang menghalangi pembangunan proyek ini, ucap Pak Aris. Masalah pohon biar saya saja yang atasi besok, kalian kerjakan saja yang lain, ucap Pak Rohman. Mendengar perkataan dari Pak Rohman, akhirnya pekerja lain pun melanjutkan kembali pekerjaannya. Sedangkan ketiga pekerja yang masih lemas dibiarkan untuk istirahat terlebih dahulu. Sudah, kalian semua kembali pekerjaan masing-masing. Masalah pohon kita atasi besok, ucap Pak Haris. Malam itu juga Pak Rohman menghubungi salah satu orang pintar yang sepertinya sudah dikontrak oleh Pak Rohman. Karena dia sudah biasa membantu Pak Rohman tentang hal-hal seperti itu. Halo Mbah, saya butuh bantuan. Ada kendala di pohon besar pembangunan proyek, ucap Pak Rohman. Baiklah, besok saya akan ke sana, jawab Mbah Jarot. Singkat cerita, malam kedua Pak Rohman mendatangkan seorang dukun yang bernama Mbah Jarot. Mbah Jarot datang sendirian, entah dia naik apa dari rumahnya, yang jelas dia tiba-tiba saja datang di sana. Sebelumnya Pak Rohman sudah memberitahu kepada Hasan bahwa malam ini akan kedatangan dukun bernama Mbah Jarot. Hasan menghampiri ke arah Mbah Jarot yang sedang berjalan. Mbah Jarot ya? Tanya Hasan. Mbah Jarot hanya mengangguk menjawab pertanyaan dari Hasan. Mari Mbah, saya tunjukkan tempatnya. Di sini hawanya panas sekali, ucap Mbah Jarot. Mbah Jarot pertama kali menginjakkan kakinya menuju ke dalam komplek itu terasa sangat panas. Padahal Husein tidak merasakan panas, malah dia merasakan dingin sekali. Waktu itu sekitar pukul 9 malam. Mbah Jarot duduk berdiam menatap ke arah pohon beringin itu dengan tajam. Hal itu membuat Hasan kebingungan karena melihat Mbah Jarot hanya berdiam diri saja tidak melakukan apapun. Mbah, maaf, gimana Mbah? Ada apa di pohon beringin besar itu? Tanya Hasan penasaran. Namun Mbah Jarot tidak menjawab pertanyaan dari Hasan. Dia tetap fokus menatap ke arah pohon beringin tersebut. Beberapa saat kemudian Mbah Jarot pun terbangun dan menghampiri ke arah pohon beringin besar itu. Dalam waktu yang bersamaan, Hasan mendengar ada suara erangan dari salah satu pekerjanya. Kemudian Mbah Jarot melambaikan tangannya ke arah si Hasan. Hasan pun menghampiri ke arah Mbah Jarot yang berada tepat di depan pohon beringin itu. Ada apa Mbah? Ada yang bisa saya bantu? Tanya Hasan. Bawa pekerja itu ke sini, ucap Mbah Jarot. Hasan pun menghampiri ke arah pekerja yang sedang kesurupan. Cepat bawa dia ke arah pohon itu, diperintah oleh Mbah Jarot.
Pekerja lain mencoba menyeret tubuhnya dengan kekuatan penuh menuju ke pohon beringin besar itu. "Ini mbah orangnya," ucap Hasan. Dudukkan di bawah. Pinta Mbah Jarot. Dia pun didudukan di tanah bawah pohon beringin itu dan seluruh pekerja bahkan Hasan pun disuruh untuk menjauh dari situ. Mbah Jarot memegang kepalanya pekerja itu dengan merapalkan mantranya. Mau kamu apa? Tanya Mbah Jarot. Sosok yang ada di dalam tubuh pekerja itu berbicara sesuatu kepada Mbah Jarot. Entah apa yang mereka bicarakan, yang jelas Hasan tidak mendengar. Mbah Jarot menyipratkan air putih yang sebelumnya sudah disiapkan. Air putih itu dicipratkan kepada wajah pekerja itu. Tiba-tiba saja pekerja itu pingsan dan lemas tak berdaya. Akhirnya para pekerja lain datang untuk membawa dia yang pingsan itu ke tempat istirahat. Di komplek itu kebetulan ada sebuah gudang yang cukup besar, biasanya untuk tempat barang-barang bekas yang ada di wisata kolam renang tersebut. Mbah Jarot kemudian menghampiri ke arah Hasan, Pak Kunto dan Pak Aris. "Gimana mbah?" tanya Pak Aris. Kalian harus menyiapkan kerbau hitam. Semuanya yang berwarna hitam. "Kapan mbah?" tanya Hasan. "Iya, terserah kalian. Kalau kalian ingin cepat proses pembangunannya, ya lakukanlah segera," ucap Mbah Jarot. "Baik mbah, lalu kerbau itu diapakan mbah?" tanya Pak Aris. Kalian hanya butuh kepala kerbaunya saja. Kepala kerbau hitam itu lalu nantinya dikuburkan tepat di samping pohon ini, terang Mbah Jarot. Setelah itu Mbah Jarot pun berpamitan untuk pulang. "Kalau begitu saya pamit pulang dulu," ucap Mbah Jarot. "Biar saya antar mbah," ucap Hasan. Mbah Jarot pun mau untuk diantar oleh Hasan untuk pulang. Hasan pun kemudian mengantarkan Mbah Jarot dengan menggunakan mobilnya. Sedangkan Pak Aris membicarakan tentang kerbau hitam itu kepada Pak Kunto. "Kun, pokoknya besok kamu pergi cari kerbau hitam itu. Entah di mana tempatnya, yang penting harus segera dapat kerbau hitam itu ya," ucap Pak Aris. "Iya Pak, baik." "Soalnya biar proyek ini segera selesai," lanjut Pak Aris. Memang proyek ini harus cepat selesai dalam waktu 3 bulan dengan 10 bangunan dengan berlantai 2. Malam itu pun semua pekerja kembali bekerja seperti biasanya. Setelah mengantar Mbah Jarot, Hasan kembali lagi ke tempat pembangunan perumahan tersebut. Malam itu salah satu pekerja ada yang kebelet buang air kecil. Dia pergi ke toilet umum yang letaknya dekat pohon beringin besar itu. Saat keluar dari toilet umum, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sebuah kera yang berwujud tubuh manusia sedang bergelantungan di atas pohon itu dengan jumlah yang tidak hanya satu. Seketika itu juga pekerja yang melihat penampakan itu langsung lari dengan terbirit-birit. "Ada apa kamu kok lari-lari seperti ketakutan seperti itu?" tanya Pak Kunto. Ada kera berwujud manusia Pak," jawabnya terbata-bata dengan napasnya yang masih ngos-ngosan. "Wah, yang benar kamu di mana?" tanya Pak Kunto. Di sana Pak, di atas pohon beringin besar itu." Saat itu Hasan sedang ngobrol dengan Pak Aris tentang kerbau hitam yang diperintah oleh Mbak Jarot. "Pak, terus gimana masalah kerbau hitam itu?" tanya Hasan. "Tenang aja, aku sudah memerintahkan Pak Kunto untuk besok cari kerbau hitam itu." "Cari di mana Pak?" tanya Hasan. "Ya nggak tahu di mana saja, yang penting dia harus dapat segera." Keesokan paginya, Pak Kunto pun berpamitan untuk pergi mencari kerbau hitam di berbagai kota. "Pak, saya pamit dulu ya," ucap Pak Kunto. "Iya, hati-hati ya, semoga cepat dapat," jawab Pak Aris. Pak Kunto pun mencari sendiri dengan menggunakan mobil ke kota lain. Pak Kunto sudah menelusuri ke berbagai tempat penjualan kerbau, namun dia belum juga menemukan kerbau hitam yang dicarinya. Waktu berjalan dengan cepat dan tak terasa sudah sore. Akhirnya Pak Kunto pun memutuskan untuk pulang karena nanti malam juga akan kembali bekerja. "Gimana Kun? Apa dapat kerbau hitamnya?" tanya Pak Aris. "Belum Pak, kerbau hitamnya langka Pak." "Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Besok kamu harus cari lagi ke daerah lain supaya nemu tuh kerbau hitam," ucap Pak Aris nggak mau tahu. "Iya baik Pak, saya besok akan pergi cari lagi," jawab Pak Kunto. Malam harinya seperti biasa semua bekerja dengan pekerjaan masing-masing. Namun ada suatu kejadian yang menimpa salah satu pekerja. Dia tertimpa balok kayu dari atas bangunan lantai 2. Balok kayu itu menimpa pada kakinya pekerja itu sampai berdarah.
Pak, tolong Pak, ada salah satu pekerja yang kecelakaan. Ya sudah, kita bawa ke rumah sakit sekarang, ucap Pak Kunto. Sebelumnya Pak Kunto sudah memberitahu kepada Pak Aris atas kejadian ini. Pak Aris pun menyuruh untuk segera dibawa ke rumah sakit. Kala itu waktu menunjukkan sekitar pukul 9 malam. Pekerja yang kecelakaan itu dibawa Pak Kunto dan Hasan menuju ke rumah sakit. Tahan ya mas, bentar lagi sampai di rumah sakit, ucap Hasan. Pekerja itu terus merintih kesakitan dan darah yang keluar juga sangat banyak. Dan sesampainya di rumah sakit, pekerja itu langsung diperiksa. Dokter pun segera memperban kakinya pekerja itu dan memberinya obat nyeri. Kata si dokter tidak terlalu parah dan dalam 3 hari pekerja ini sudah bisa bekerja kembali. Akhirnya pekerja ini diberikan waktu untuk istirahat supaya sembuh terlebih dahulu. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Kunto pergi kembali ke kota lain untuk mencari kerbau hitam. Setelah ditelusuri ke sana kemari, akhirnya Pak Kunto pun mendapatkan kerbau hitam yang sesuai. Ya sudah Pak, saya ambil kerbau hitamnya yang ini ya. Tolong disembelih sekalian aja, ucap Pak Kunto. Pak Kunto pun membayar harga kerbau itu kepada penjual. Setelah kerbau itu disembelih, Pak Kunto hanya membawa kepala kerbau hitamnya saja. Pak, ini tolong dagingnya nanti bagikan saja ke warga sekitaran sini ya. Saya cuma butuh kepalanya saja, ucap Pak Kunto. Penjual kerbau hitam ini terlihat kebingungan, namun Pak Kunto langsung meninggalkan tempat itu. Kepala kerbau hitam itu dibawa oleh Pak Kunto di dalam mobilnya. Sesampainya di komplek, Pak Kunto memberitahu kepada Pak Aris. Pak, saya sudah dapat kepala kerbau hitamnya, ucap Pak Kunto. Bagus, di mana itu? Tanya Pak Aris. Ada Pak, di dalam mobil, belum saya ambil. Kalau begitu, kamu langsung kuburkan saja kepala kerbau itu di samping pohon beringin besar itu ya, ujar Pak Aris. Iya baik Pak, nanti saya suruh tukang untuk menggali tanahnya, ucap Pak Kunto. Akhirnya Pak Kunto memanggil 2 pekerja untuk membantunya menggali tanah samping pohon beringin itu. Aku minta tolong kamu sama kamu ya, ikut saya sekarang, ucap Pak Kunto menunjuk ke arah 2 pekerja. 2 pekerja itu pun ikut mengekor dari belakang dan sesampainya di pohon beringin besar itu, Pak Kunto menginstruksikan kepada keduanya. Ini tolong kalian gali tanahnya di sebelah sini ya, ujar Pak Kunto. Keduanya pun mulai menggali tanah itu, sedangkan Pak Kunto menunggu dan meneduh di bawah pohon beringin. Waktu penguburan itu dilakukan malam hari sekitar pukul 9 malam. Setelah selesai menggali, Pak Kunto pergi ke mobilnya untuk mengambil kepala kerbau hitam itu. Kepala kerbau hitam itu sudah dimasukkan ke dalam plastik transparan terlebih dahulu. Ini tolong dikuburkan ya, ucap Pak Kunto. Iya Pak, baik, jawab keduanya. Setelah selesai penguburan kepala kerbau itu, Pak Kunto memberitahu kepada Pak Aris. Pak, itu sudah selesai penguburan kepala kerbaunya. Bagus, kalau begitu langsung saja sekarang kita tebang pohon itu, jawab Pak Aris. Sekitar pukul 12 malam, salah satu pekerja ditugaskan untuk menebang pohon beringin itu dengan menggunakan mesin pemotong. Saat itu juga Hasan, Pak Aris dan juga Pak Kunto dan beberapa pekerja yang lain ikut menyaksikan penebangan pohon beringin itu. Dengan membacakan bismillah terlebih dahulu sebelum menebang pohon tersebut, semua berdoa terlebih dahulu. Dan akhirnya pohon beringin itu dengan mudah dan tanpa kendala bisa tertebang, membuat Pak Aris dan Pak Kunto Hasan merasa lega karena pohon beringin itu akhirnya bisa ditebang. Semua batang dan dedaunan dari akar pohon beringin itu dibuang ke kebun samping komplek itu, sedangkan tanahnya mulai diratakan kembali. Suatu ketika, ada salah satu pekerja yang biasanya ditugaskan untuk membelikan makanan untuk para pekerja lain saat istirahat makan tiba. Memang dia yang paling muda dan selalu ditugaskan untuk membeli makanan. Namanya Wawan. Malam itu Wawan diperintahkan oleh Pak Kunto untuk membelikan nasi bungkus di warung yang jaraknya sekitar 20 meter dari komplek pembangunan. Seperti biasanya, para pekerja ini diberi waktu istirahat saat jam 1 malam, karena untuk mengisi kembali energinya. Wan, tolong berikan nasi bungkus seperti biasa di warung biasanya ya, perintah Pak Kunto. Berapa Pak? Kebetulan saat itu kelima pekerjanya ada yang izin tidak masuk, jadi kali ini Wawan membeli nasi lebih sedikit dari biasanya. Yang biasanya membeli 33 bungkus, sekarang menjadi 28 bungkus. 28 bungkus saja sama kurangannya 28 Wan, kan yang 5 tidak berangkat.
Ini uangnya, ucap Pak Kunto. Baik Pak, saya pergi dulu. Loh, ini kunci motornya kamu lupa ya? Oh nggak usah Pak, saya jalan kaki aja pengen jalan-jalan. Hal itu membuat Pak Kunto merasa aneh karena tumben-tumbenan Wawan mau jalan kaki padahal biasanya naik motornya Pak Kunto. Oh ya sudah hati-hati ya, ucap Pak Kunto. Wawan langsung berjalan kaki menuju ke warung makan langganannya. Bu, beli nasi bungkusnya seperti biasa, ucap Wawan. Berapa nak? 28 bungkus saja bu, sama gorengannya 28. Wawan duduk menunggu ibu penjualnya membuatkan 28 bungkus nasi. Dia pun sambil menunggu juga bermain ponsel. Singkat cerita, sudah sekitar pukul 1:15 Wawan belum juga kembali padahal para pekerja sudah menunggu kedatangan si Wawan. Pak Kunto pun menanyakan kepada para pekerja yang sudah duduk beristirahat. Wawan belum datang, tanya Pak Kunto. Belum Pak, jawab para pekerja yang lain. Duh, kemana sih dia? Padahal sudah setengah jam loh, ujarnya cemas. Wawan pergi membeli nasi bungkus itu sekitar pukul 12:30 malam. Namun sampai sekarang sudah jam 1 lebih, dia belum datang juga. Saat itu Pak Kunto masih berpikir mungkin warungnya ramai dan Wawan juga berjalan kaki jadi dia lama datangnya. Tiba-tiba Hasan datang menghampiri ke arah Pak Kunto. Loh kenapa Pak, kok cemas gitu? Tanya Hasan. Ini loh Pak, udah jam segini tapi Wawan belum kembali juga, padahal sudah setengah jam lebih, ucap Pak Kunto. Sabar Pak, kita tunggu sebentar lagi, jawab Hasan. Akhirnya mereka menunggu untuk beberapa saat, namun jam sudah menunjukkan tepat pukul 2 malam. Wawan tidak kembali juga, padahal para pekerja sudah pada kelaparan. Pak Aris pun yang mengetahui hal itu langsung menelpon si Wawan. Namun HP-nya berdering tapi tidak ada yang mengangkat. Hasan pun menelpon kembali nomornya Wawan tapi sama tidak diangkat. Begitu juga dengan Pak Kunto, dia sudah menelpon beberapa kali tapi tidak diangkat juga. Karena sudah tidak sabar untuk menunggu, akhirnya Pak Kunto berinisiatif untuk menjemput Wawan karena takut dia kenapa-napa. Kalau gitu saya jemput saja ya Pak Wawannya, ucap Pak Kunto. Iya Pak, hati-hati, jawab Hasan. Pak Kunto pun dengan segera mengendarai motornya menuju ke arah warung. Saat sampai di sana warungnya terlihat sepi dan tidak ada pembeli. Maaf Bu, tadi ada laki-laki yang datang ke sini nggak Bu? Beli 28 nasi bungkus? Tanya Pak Kunto. Iya Pak, tadi sudah saya buatkan kok. Memangnya kenapa ya Pak? Tanya Bu penjual. Memangnya dia sudah pulang belum Bu? Tanya Pak Kunto. Sudah pulang dari tadi Pak, sekitar setengah jam yang lalu. Pak Kunto terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Bu penjual itu. Ya sudah kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Bu, terima kasih, ucap Pak Kunto. Pak Kunto sengaja memperlambat motornya dan melihat ke kanan dan kiri jalan, siapa tahu bertemu dengan Wawan. Namun Pak Kunto tidak menemukan Wawan sama sekali. Akhirnya Pak Kunto kembali ke komplek dan kebetulan di depan komplek itu ada pos satpam. Di pos satpam itulah Pak Kunto menanyakan kepada si satpam. Pak, tadi lihat Wawan gak? Tanya Pak Kunto. Lihat Pak, tadi sudah pulang kok, sudah masuk, jawab si satpam. Setelah mendengar jawaban dari Pak Satpam, Pak Kunto kembali masuk ke perumahan untuk melihat Wawan. Karena dalam pikirannya mungkin tadi dia lewat jalan lain dan gak berpapasan. Wawan sudah sampai? Tanya Pak Kunto. Belum Pak, jawab Hasan. Belum, padahal kata Pak Satpam tadi dia sudah masuk ke dalam. Karena Pak Kunto merasa kasihan terhadap pekerja-pekerjanya, Pak Kunto pun kembali ke warung itu untuk membeli nasi bungkus lagi. Loh, ada apa lagi Pak? Tanya Bu warung. Mau beli nasi bungkus lagi Bu, 28, sama gorengan juga ya, ucap Pak Kunto. Loh, bukannya tadi sudah Pak? Udah Bu, buatkan saja, jawabnya sedikit kesal. Penjual pun membuatkan 28 nasi bungkus dan juga gorengannya. Pak Kunto pun menunggu dengan sabar. Setelah selesai, Pak Kunto bergegas segera kembali karena sudah ditunggu para pekerjanya. Ini nasinya, silakan dinikmati, ucapnya sembari memberikan kepada para pekerja. Jam sudah menunjukkan 2:30 dini hari. Semua pekerja menyantap nasinya dengan lahap karena sudah kelaparan. Namun Wawan belum juga datang. Keluyuran kemana sih Wawan jam segini? Belum pulang juga dia,
ucap Pak Kunto dalam hati. Singkat cerita, jam pulang kerja pun tiba. Semua para pekerja juga sudah bersiap-siap untuk pulang. Sekitar pukul 4 pagi sebelum pulang, Pak Aris menanyakan kepada para pekerjanya sebelum pulang tentang keberadaan si Wawan. "Wawan belum datang juga," ucap Pak Aris. "Belum, Pak," jawab para pekerja serempak. "Kalau begitu di antara kalian ada yang punya nomor orang tua Wawan tidak?" tanya Pak Aris. Saat itu ada salah satu temannya Wawan yang sedesa dengan Wawan dan bekerja di proyek ini. Kebetulan dia ini tetanggaan dengan Wawan, jadi dia punya nomor HP orang tua Wawan. Dia pun memberikan nomor HP ibunya Wawan kepada Pak Aris. Saat subuh, Pak Aris, Pak Kunto, dan Hasan belum pulang dari tempat itu. Sedangkan para pekerja proyek lain semuanya sudah pulang. Sehabis subuh, Pak Aris mencoba menghubungi ke nomor ponsel ibunya Wawan yang ada di kampung. "Halo Bu, saya dari atasan anak ibu bekerja," ucap Pak Aris. "Iya, ada apa ya Pak?" "Apakah Wawan pulang kampung Bu?" tanya Pak Aris. "Tidak Pak, Wawan tidak pulang ke sini," jawab ibunya Wawan. Memang sebelumnya kebanyakan para pekerja proyek yang merasa tidak betah biasanya mereka akan kabur dan pulang kampung secara tiba-tiba. Makanya Pak Aris menanyakan hal seperti itu kepada ibunya. Namun setelah mendengar apa yang diucapkan oleh ibunya Wawan membuat Pak Aris, Hasan, dan Pak Kunto merasa was-was. Dan sekitar pukul 6 pagi mereka pulang ke rumah untuk beristirahat. Singkat cerita, malam harinya mereka kembali ke proyek pembangunan. Saat itu juga Wawan belum juga kembali. Sekitar pukul 1 malam, kali ini Pak Kunto sendiri yang membeli nasi bungkus karena takut kejadian serupa seperti Wawan terjadi pada pekerja lain. Sudah 24 jam Wawan belum juga ditemukan, karena jika orang hilang selama 24 jam lebih biasanya bisa lapor ke kepolisian. Setelah selesai membeli nasi bungkus, Pak Kunto membicarakan kembali tentang Wawan kepada Pak Aris dan juga Pak Hasan. "Gimana ini Pak? Sudah 24 jam Wawan belum ketemu juga. Apa kita lapor polisi saja?" tanya Pak Kunto. "Tunggu, saya akan hubungi direktur dulu untuk masalah ini," ucap Pak Aris. Keesokan harinya, setelah semua pekerja proyek sudah pada pulang, mereka bertiga yaitu Pak Aris, Pak Kunto, dan Hasan belum pulang juga. Pak Aris menghubungi direktur tentang kehilangan Wawan. "Halo Pak Roman," ucap Pak Aris. "Iya, ada apa Pak? Kenapa?" "Jadi gini Pak, 2 hari yang lalu salah satu pekerja kita ini hilang. Namanya Wawan. Waktu itu dia disuruh membeli nasi bungkus, tapi belum kembali juga," ucap Pak Aris. "Kalau begitu lapor polisi saja, minta bantu untuk dicarikan," ucap Pak Roman. Pagi itu juga ketiganya mengendarai mobil menuju ke kantor polisi untuk laporan kehilangan. Singkat cerita, sudah 3 hari pencarian Wawan di sekitar kompleks, sekitar wisata, pokoknya seluruh perkomplekan dan beberapa tempat lain. Namun Wawan belum juga ditemukan, entah di mana keberadaannya. Sudah dicari di area kolam renang, siapa tahu dia tenggelam juga tidak ada. Polisi pun akhirnya menyerah dan menghentikan proses pencariannya. Ada saja kejadian yang selalu terjadi di tempat proyeknya. Entah apa sebabnya membuat proses pembangunan ini tidak segera selesai. Sehari setelah berhenti proses pencarian, mereka bertiga yaitu Pak Aris, Pak Kunto, dan Hasan masih belum lega karena Wawan belum juga ditemukan. Akhirnya Pak Aris menelpon kembali kepada Direktur Pak Rohman. "Halo Pak, ini gimana? Kok Wawan tidak ditemukan juga?" ucap Pak Aris. "Kalau begitu nanti saya akan suruh Mbak Jarot lagi untuk membantu masalah ini." Dan tepat pada saat malam hari, Mbak Jarot datang ke tempat proyek pembangunan itu. Kali ini dia membawa sesajen dan sebuah kemenyan yang belum dibakar. Malam itu Mbak Jarot langsung duduk bertapa di tempat penebangan pohon beringin itu. Dia meletakkan sesajen di depannya dan juga menyalakan kemenyan dengan korek api. Sedangkan Hasan, Pak Aris, dan Pak Kunto sedang sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan memperhatikan Mbak Jarot dari kejauhan. Mbak Jarot memejamkan kedua matanya dan dengan merapalkan mantranya, tiba-tiba Pak Kunto pandangannya kosong dengan tatapan melotot ke arah Mbak Jarot yang sedang bertapa. Pak Aris yang berada di sebelahnya bertanya kepada Pak Kunto. "Kamu kenapa Pak? Kamu gak apa-apa kan?" tanya Pak Aris. Namun seketika Pak Aris ditonjok oleh Pak Kunto dengan pukulan tangannya yang keras sampai bibirnya Pak Aris berdarah.
Maksud kamu apa Pak? Nonjok-nonjok aku gitu aja. Ada masalah apa kamu dengan saya? Ucap Pak Aris yang naik pitam. Karena saat itu Pak Aris belum tahu kalau Pak Kunto sedang kesurupan. Hasan pun datang untuk melerai keduanya yang ingin bertengkar. Ada apa ini Pak ribut-ribut? Tanya Hasan. Ini nih, gak tahu dia tiba-tiba nonjok aku. Ucap Pak Aris. Tiba-tiba saja Pak Kunto mengerang seperti harimau yang siap memangsa menghadap ke arahnya Mbah Jarot. Matanya melotot ke arah Mbah Jarot, seakan ingin menerkam. Ini tolong pegangi Pak Kunto. Iya, kayaknya kesurupan, ucap Hasan. Ketika pekerja itu memegangi tubuhnya Pak Kunto dengan kuat-kuat, namun tubuhnya selalu memberontak saat dipegangi oleh beberapa pekerja proyek. Sampai pekerja itu kewalahan hingga terpental. Padahal tahu sendiri kan, ya tenaga pekerja proyek itu kuat-kuat semua, tapi dengan mudahnya mereka terpental. Kemudian Pak Kunto berlari menghampiri ke arah Mbah Jarot. Seketika Hasan berteriak ke arah Mbah Jarot. Awas Mbah, itu Pak Kunto mau menyerang, dia kesurupan. Teriak Hasan memperingati Mbah Jarot. Akan tetapi Mbah Jarot tidak menghiraukan dan tetap fokus merapalkan mantranya. Tiba-tiba saja kakinya Pak Kunto berhenti begitu saja saat tangan Mbah Jarot diangkat ke atas menghadap ke arah Pak Kunto. Tangannya seperti menyetop ke arah Pak Kunto, namun hadapannya masih tetap menghadap ke arah depannya. Tiba-tiba saja Pak Kunto terpental dan jatuh. Namun sosok yang ada di dalam diri Pak Kunto itu seketika terbangun kembali dan juga menyerang ke arah Mbah Jarot seperti ingin mencekiknya. Pak Kunto menatap tajam ke arah Mbah Jarot. Lalu Mbah Jarot meletakkan telapak tangannya ke dahinya Pak Kunto. Kemudian Pak Kunto pun terdiam seketika. Mau kamu apa? Tanya Mbah Jarot kepada sosok yang ada di dalam Pak Kunto. Akan tetapi Pak Kunto terus mengerang dan ingin menerkam Mbah Jarot. Mau kamu apa? Kan semua syarat sudah saya penuhi, ucap Mbah Jarot. Kamu berbohong padaku, ucap sosok itu. Bohong apa? Saya sudah memenuhi syaratnya dengan menguburkan kepala kerbau hitam, jawab Mbah Jarot. Tidak, kerbau itu tidak sepenuhnya berwarna hitam, teriak sosok itu. Mbah Jarot merapalkan mantranya kembali pada sebuah toler putih lalu dicipratkan ke wajahnya Pak Kunto. Pak Kunto pun langsung pingsan. Cepat Bapak Kunto dulu ke sana, ucap Pak Aris kepada pekerja yang lain. Beberapa pekerja mengangkat tubuh Pak Kunto yang masih pingsan itu. Namun tubuhnya sangat terasa keras dan kaku. Sedangkan Mbah Jarot memerintahkan kepada Hasan untuk menggali tanah yang ada kepala kerbau hitam itu. Segeralah dua pekerja yang dulunya menguburkan kepala kerbau itu menggali tanahnya. Ini cepat tolong gali tanah yang tempat dikubur, ucap Hasan. Kedua pekerja itu pun langsung segera menggali galian tanah itu. Setelah selesai, Mbah Jarot meminta untuk segera dibuka bungkus plastik transparan tersebut. Coba cepat buka bungkus plastik itu, perintah Mbah Jarot. Saat dibuka, kepala kerbau hitam itu masih utuh dengan warnanya. Bener kok Mbah, warnanya hitam sesuai dengan apa yang Mbah perintah waktu itu, ucap Hasan. Lihat dan cari warna lain di sekeliling kepala kerbau itu, perintah Mbah Jarot. Pak Aris dan Hasan meneliti dengan seksama seluruh kepala kerbau hitam itu. Dan benar ternyata ada sedikit corak warna coklat berada pada samping leher kepala kerbau itu. Inilah alasannya mengapa penunggu daerah sini marah dan menyurupi ke tubuh Pak Kunto. Karena warna seluruh kepalanya tidak sepenuhnya hitam. Tiba-tiba saat terungkap itu semua, Pak Aris menghampiri ke arah Pak Kunto yang belum tersadarkan diri. Seketika Pak Kunto pun melek dengan tatapan yang kosong. Kamu sudah sadar Pak Kun? Tanya Pak Aris. Tiba-tiba Pak Kunto terbangun dan kembali mengerang. Kemudian Pak Aris dan Hasan pun kembali mundur ke belakang. Saat itu juga Hasan memanggil Mbah Jarot yang sedang bertapa kembali di tempat pohon beringin itu. Bah, tolong Bah, itu Pak Kunto sepertinya kesurupan lagi, ucap Hasan. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Mbah Jarot akhirnya bangun dan menghampiri ke arah Pak Kunto. Sama seperti tadi, Pak Kunto menatap tajam ke arah Mbah Jarot saat Mbah Jarot sedang melangkahkan kakinya menuju ke Pak Kunto. Saat itu juga Pak Aris menelpon direktur untuk datang ke pembangunan proyek ini. Halo Pak Rohman, bisa datang ke sini sekarang gak Pak? Ada apa memangnya? Tanya Pak Rohman. Ini Pak, kontraktor kita kesurupan. Oh iya bisa, saya kesana sekarang.
Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, tetapi Pak Roman menyanggupi untuk datang. Beberapa saat kemudian Pak Roman pun datang bersama dengan asistennya dan memarkirkan mobilnya di depan halaman. Mbak Jarot kemudian menanyakan kepada sosok yang ada di dalam tubuhnya Pak Kunto. Di mana kamu menyembunyikan Wawan pekerja proyek ini? Tanya Mbak Jarot. Seketika Pak Aris dan Hasan terkejut karena ternyata Wawan diumpetkan oleh sosok yang ada di sini. Namun Pak Kunto hanya menggelengkan kepalanya dan tidak mau memberitahu di mana keberadaan si Wawan. Cepat jawab, di mana Wawan atau kubunuh kau, ancam Mbak Jarot. Tiba-tiba jari telunjuk Pak Kunto itu menghadap ke arah kebun yang rindang. Akhirnya Mbak Jarot mengeluarkan sosok itu yang ada di dalam tubuhnya Pak Kunto. Seketika Pak Kunto pingsan kembali dan lemas tubuhnya. Ayo kita pergi ke kebun itu, ucap Mbak Jarot. Hasan, Pak Aris, Pak Roman dan rekan kerja serta Mbak Jarot pergi ke area perkebunan dengan menggunakan 2 senter yang dipegang oleh Pak Aris dan Hasan. Mereka menyoroti ke arah semak-semak belukar yang ada di kebun itu namun tidak menemukan si Wawan. Mbah, tidak ada tanda-tanda Wawan kok, ucap Hasan. Mbah Jarot terus merapalkan mantranya dan pandangannya tertuju pada pojok kebunnya. Dia tidak di sini tapi di sana, ucap Mbah Jarot dengan menunjuk ke arah pojok kebun itu. Ayo kita ke sana. Mereka semua akhirnya berjalan menyusuri jalanan setapak di tengah kebun itu dengan penerangan senter. Saat sedang berjalan menuju ke arah selokan pojok kebunnya, mereka semua dikejutkan dengan suara kera yang bersahutan dan ditampakkan wujudnya di atas pohon rambutan yang ada di kebun itu. Tetapi Mbak Jarot meminta untuk tetap tenang dan fokus berjalan menuju ke arah selokan besar yang ada di pojok kebun. Sudah, jangan hiraukan mereka, kita lanjutkan perjalanan saja, ucap Mbak Jarot. Hasan merasa bulu kudungnya berdiri dan merinding. Pak Aris pun demikian, dia merasakan hawa dingin yang merasuk ke dalam tubuhnya. Mereka terus berjalan dan beberapa menit kemudian akhirnya mereka sampai di sebuah selokan besar. Seperti bendungan pintu air yang saat itu kebetulan airnya dangkal. Mbak Jarot menyuruh Hasan dan Pak Aris menyentari ke arah pintu air itu. Dan betapa terkejutnya mereka, ada sosok mayatnya Wawan sudah terbaring di selokan bawah pintu air tersebut. Anehnya lagi, tubuhnya Wawan ini terbaring kaku, wajahnya memucat dan keadaan tangannya yang bersedekap. Tidak hanya itu, bungkus nasi yang berjumlah 28 bungkus beserta dengan gorengannya pun masih ada di sampingnya. HP-nya juga ada di dalam saku celananya. Yang dipikirkan mereka saat itu, bagaimana bisa Wawan bisa sampai di selokan itu. Ternyata kata Mbak Jarot, Wawan saat itu pandangan matanya dibuat kabur oleh sosok itu dan digerakkan tubuhnya menuju ke selokan tersebut. Kata Mbak Jarot, Wawan sudah dijadikan tumbal. Wawan ini sudah dijadikan tumbal proyek dari kalian. Karena sosok leluhur penunggu sini tidak terima soal kepala kerbau yang tidak sesuai. Makanya dia mencari tumbal untuk kelancaran pembangunan proyek kalian, ucap Mbak Jarot. Tubuh Wawan tertimpa oleh sebuah bangunan semen yang ada di pintu selokan tersebut. Dan itu jatuh tepat berada di bagian dadanya Wawan. Dan dari kejadian itu, Pak Roman langsung menghubungi kepolisian yang waktu itu membantu menolong pencarian si Wawan. Sekitar pukul 2 malam, akhirnya dari pihak kepolisian itu datang ke tempat itu. Polisi pun melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi mayatnya Wawan. Saat pengambilan mayatnya Wawan, Pak Roman langsung mengeluarkan ponselnya dan kemudian memvideo karena untuk barang bukti. Mayat Wawan pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukannya autopsi. Menurut keterangan dokter, jenazah Wawan ini dinyatakan jantungnya bocor karena memang saat itu di atas dadanya Wawan dia tertimpa sebuah bangunan semen yang cukup berat. Tidak hanya itu, jenazah Wawan juga meninggal di malam itu juga karena kemungkinan dia tertimpa bangunan semen di malam tersebut. Saat itu juga Pak Aris mengambil ponselnya Wawan yang berada di dalam saku celananya. Kemudian ponselnya di-charger, ternyata masih bisa menyala. Berarti saat itu waktu Pak Aris, Hasan dan Pak Kunto menelpon Wawan berkali-kali masih terhubung karena ada riwayat panggilan. Jadi mungkin saat itu dia sudah pingsan atau bahkan sudah langsung mengembuskan napas terakhirnya. Karena saluran air itu tidak ada airnya, karena saat itu pintu airnya sedang terjadi kerusakan, jadi tidak ada air yang mengalir di situ. Kemudian Pak Aris pun mengabarkan kepada kedua orang tuanya Wawan yang ada di kampung. Halo, assalamualaikum,
ucap Pak Aris. Waalaikumsalam, ada apa ya Pak? Tanya ibunya Wawan. Jadi gini Bu, saya mau mengabarkan kalau anak ibu Wawan mengalami kecelakaan kerja. Dan sekarang Wawan sudah meninggal dunia Bu, jelas Pak Aris. Karena Pak Aris tidak mengatakan apa yang sebenarnya, dia mengatakan kalau ini semua kecelakaan kerja. Dan sehari setelah jenazahnya Wawan dibawa pulang ke kampung kelahirannya, dan dari pihak kantor pun bertanggung jawab kepada pihak keluarganya atas kejadian ini dengan jumlah yang banyak. Dari kejadian itu, tempat wisata tersebut akhirnya ditutup dan tidak dioperasikan kembali. Pembangunan perumahan pun terhenti, membuat ayahnya Hasan mengalami kerugian yang sangat besar. Setahun kemudian, pembangunan perumahan itu pun kembali dilanjutkan karena mereka ingin segera perumahan itu jadi, soalnya sudah banyak yang mencari perumahan di situ. Akhirnya pembangunan pun dilanjutkan. Namun sebelum memulai pembangunan, kembali Hasan mengundang Bacarot untuk mengusir sosok-sosok penunggu yang ada di situ sampai bersih. Bacarot pun menyanggupinya karena dia diiming-imingi dengan bayaran yang sangat besar. Bacarot pun mulai melafalkan mantranya dan melakukan ritual di tempat pohon beringin itu. Tiba-tiba hembusan angin seperti angin puting beliung datang menghampiri komplek perumahan itu. Semuanya panik, mereka seperti diputar-putarkan hingga ada yang terbang melayang. Namun Bacarot tetap fokus merapalkan mantranya. Tiba-tiba terdengar suara kayu yang jatuh dari lantai 2 pembangunan perumahan itu. Kera-kera yang berwujud manusia itu pun menampakkan wujudnya di hadapan mereka semua saat angin puting beliung itu sudah terhenti. Bahkan tidak hanya itu, mereka juga mencium ada bau anyir darah dan bau kembang-kembangan yang menyeruak di hidung. Seketika mereka semua merinding dan mengelus tubuhnya karena dingin. Dan seketika kera-kera itu menghilang entah pergi kemana. Setelah selesai melakukan ritualnya, Bacarot menghampiri ke arah mereka. Sudah aman, mereka sudah pergi, ucap Bacarot. Kalian sudah bisa melanjutkan pembangunan ini. Terima kasih Mbah, ini imbalannya, ucap Hasan dengan memberikan sebuah amplop yang tebal. Bacarot pun pergi dari tempat itu tanpa mengatakan apapun. Singkat cerita, pembangunan perumahan itu sudah selesai dan siap untuk ditinggali. Suatu malam, Pak Anton dan Hasan mendatangi ke perumahan itu karena masih ada yang harus diselesaikan soal listriknya. Saat itu Pak Anton bersama dengan Pak Aris sedang berdiskusi. Tiba-tiba saja Hasan mengantuk, dia pun izin untuk pergi ke mobil terlebih dahulu untuk tidur. Iya, aku pergi ke mobil duluan ya, soalnya aku ngantuk banget nih, ucap Hasan. Ya sudah sana, kuncinya ada di mobil, gak dikunci, jawab Pak Anton. Akhirnya Hasan pun pergi menuju ke parkiran mobilnya. Kebetulan saat itu ayahnya memarkirkan mobil tepat di pohon beringin yang angker. Namun Hasan tidak memikirkan hal itu, karena kan kemarin-kemarin sudah diusir oleh Bacarot. Hasan tertidur terlentang di kursi samping sopir yang kursinya dibuat baring. Dia menutup kedua matanya dengan lengan tangannya tepat berada di kedua matanya. Baru beberapa saat dia berbaring, tiba-tiba ada yang membuka pintu mobilnya dan menutup kembali. Brak! Terdengar suara mesin mobil yang dihidupkan. Saat itu Hasan belum membuka matanya. Dia kira itu ayahnya yang sudah selesai berdiskusi dengan Pak Aris, jadi dia tidak bangun. Namun sudah 5 menit mobilnya kok gak jalan-jalan. Akhirnya Hasan pun terbangun. Saat melihat ke arah samping sopir, betapa terkejutnya dia, ternyata tidak ada siapa-siapa. Padahal juga dia tidak mendengar ada yang keluar dari mobil. Karena kalau ada orang yang keluar dari mobil pasti menutup pintu kembali, tapi ini tidak. Tiba-tiba, dia melihat ayahnya sedang berjalan dari arah samping dan mencari kuncinya. Lalu menghampiri ke arah Hasan. Kamu lihat kunci mobil ayah nggak San? Tanya Pak Anton. Kan bukannya tadi kuncinya di mobil ini ya? Oh iya, ayah lupa, ucap Pak Anton. Loh, malah aku kira tadi ayah sudah masuk ke sini, terus ngidupin mesin mobil, ucap Hasan heran. Enggak kok, jawab ayahnya. Akhirnya mereka berdua pun pulang dan tidak memperdebatkan masalah itu lagi. Flashback. Saat itu kenapa ada salah satu pekerjanya tertimpa kayu dari atas dan mengenai kakinya? Yakni pada waktu itu, dia melihat kayu itu dilempar oleh sosok kuntilanak dengan berbaju merah dan juga rambut panjang. Dia ingin mencari tumbal, tapi untungnya waktu itu pekerja tersebut menghindar dan hanya mengenai kakinya saja.
karena tidak mendapat korban yang untuk dijadikan tumbal. Akhirnya kuntilanak itulah yang mengganggu pandangan Wawan sehabis pulang dari membeli nasi. Dialah yang menjadikan Wawan tumbal proyek. Sedangkan saat ketiga proyek yang akan memotong pohon beringin dengan menggunakan mesin itu seketika lemas. Itu karena mereka semua ditampakkan oleh sosok kuntilanak berbaju merah dengan wajah yang menyeramkan. Itulah yang menyebabkan ketiganya terasa lemas dan bahkan ada yang sampai pingsan juga. Terus masalah kepala kerbau hitam itu. Ternyata waktu itu Pak Kunto saat membeli kerbau hitam itu sudah tahu kalau ada corak kecoklatan di bagian lehernya. Namun Pak Kunto mengambil kerbau itu begitu saja. Karena dia pikir itu tidak masalah karena corak coklatnya hanya sedikit. Namun sosok penunggu itu tidak mau hal itu. Yaitu sosok kuntilanak merah yang usianya sudah tua. Dia leluhur di pohon beringin tersebut. Sehingga penunggu itu murka dan merasuki ke dalam tubuhnya Pak Kunto. Tidak hanya itu, setelah pembangunan perumahan itu selesai, Pak Kunto jadi seperti orang gila. Dia berteriak-teriak sendiri di rumah, kadang membentak-bentak istrinya. Sampai akhirnya Pak Kunto dibawa ke orang pintar untuk mengobati Pak Kunto. Dan setelah dibawa ke orang pintar, sekarang Pak Kunto sudah bisa normal kembali. Karena kata Mbak Dukun, Pak Kunto ini ditempeli oleh sosok kuntilanak merah penunggu pohon beringin tersebut. Ternyata ritual yang dilakukan oleh Mbak Jarot waktu itu tidak mempan karena daerah perumahan tersebut masih banyak sosok-sosok yang mengganggu penghuni perumahan yang baru itu. Bahkan memang kata warga setempat, tempat itu memanglah angker. Kenapa Pak Anton tergiur? Karena dia mendapat penawaran dengan harga yang sangat murah. Sehingga Pak Anton pun tertarik dan ternyata di balik murahnya tempat ini ada sesuatu. Apalagi kebun tempat Wawan meninggal yang dijadikan tumbal proyek ini sangat angker karena dulunya bekas pembuangan sosok-sosok hantu. Namun, sampai sekarang wisata itu dan perumahan milik Pak Anton ini masih tetap berjalan. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.